nggak ada maf'ul bihnya. Jadi Iqra, tapi kalimatnya di sini nggak ada objeknya, gitu. Maka untuk melihat siapa yang disuruh baca, kita harus lihat tafsir. Dan yang disuruh baca ini pada saat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ketika dapat wahyu dari malaikat Jibril, wahyu yang pertama ini adalah Iqra, gitu ya, bacalah. Jadi yang dituju pada saat itu, pada saat turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu yang pertama. Nah, karena secara literal ayat ini itu tidak ada maf'ul Muhammad, gitu kan. Memang secara asbabun nuzulnya Muhammad, gitu, tetapi objeknya itu nggak tertulis jelas. Maka dalam beberapa tafsir, maksud dari ayat ini sifatnya tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi manusia secara umum, yaitu diperintahkan untuk membaca, memahami, dan merenungkan wahyu Allah serta ciptaannya. Contoh, berarti kan kalau kita kasih contoh itu yang membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu apapun, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah, sekarang apa rahasia dari pemilihan kata Iqra? Maka kalau kita lihat beberapa literatur, penggunaan kata perintah Iqra itu menekankan pentingnya membaca sebagai pintu. Nah, ini kuncinya adalah sebagai pintu masuk ke dalam ilmu pengetahuan maupun spiritualitas. Jadi perintah membaca Iqra ini ternyata makna dibalik itu adalah sebagai pintu masuk. Membaca itu adalah sebagai pintu masuk untuk mengetahui ilmu pengetahuan termasuk spiritualitas. Nah, kemudian tidak disebutkan objek atau maf'ulnya tadi, ya, tidak disebutkan objek, termasuk apa yang harus dibaca. Tadi maaf, kalau bacalah kamu itu Muhammadnya itu sebagai failnya, ya, objeknya nggak ada, ya. Jadi kalau sini siapa yang suruh baca, itu maksudnya failnya, ya, salah. Jadi failnya siapa yang suruh baca, gitu ya, nggak ada di sini. Siapa yang suruh baca itu nggak misalkan Muhammad Iqra, nggak ada, gitu ya. Terus di sini nggak ada maf'ulnya, misalkan Iqra kitab atau Iqra Al-Quran, nggak ada, ya. Maka di sini tidak disebutkan objek atau apa yang harus dibaca, sehingga cakupan daripada perintah Iqra ini adalah perintah yang sangat luas. Jadi mencakup wahyu Allah, ya kan? Berarti mencakup perintah untuk membaca wahyu Allah, berarti Al-Quran, maupun tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Nah ini, gitu ya. Jadi maknanya itu dalam, gitu. Satu kata tapi kalau dipelajari sangat dalam, gitu. Nah berikutnya Iqra warabbuka. Ini ada dua kata, Rabbun dan Ka.
Rabbun itu Tuhan, K-nya domir, kata ganti, kamu. Nah, Rabbun ini bentuk tunggal, satu Tuhan. Dia punya bentuk jamak, arbabun. Berarti kalau disebut Rabbuka itu satu, Tuhan itu satu. Jadi kalau arbabuka berarti Tuhan. Tapi di sini Rabbuka satu, Tuhan itu satu, gitu ya. Tuhan itu satu. Nah, kata Rabbun ini itu asalnya itu dari kata masdar. Bentuk masdar robba, ya robba. Robba ini punya beberapa arti. Kenapa sih Rabbun? Ada kata Rabbun, ada kata ilahun, dan ada kata Allah. Nah, Rabbun ini itu punya banyak definisi. Ya, punya banyak definisi. Yang pertama, kalau saya mengucapkan Robba syai'a, itu bisa bermakna malakahu, memilikinya. Berarti kalau Rabbuka pemilikmu, ya. Jadi bisa berarti pertama Tuhanmu, gitu ya. Atau bermakna pemilikmu kalau diartikan malakahu, gitu. Ya. Atau juga Robba syai'a itu bisa bermakna jama'ahu, yaitu pengumpulmu. Dia yang nanti akan mengumpulkanmu, gitu. Pengumpulmu yang maha mengumpulkan kalian semua. Atau bisa juga kalau dikatakan Rabbal Amro, itu aslahahu, memperbaiki, zat yang maha yang bisa memperbaiki kamu.